Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya Budi Diah Lestari. Saat ini kita akan belajar tentang manajemen persekolahan. Dan di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang manajemen sekolah. Manajemen sekolah apa sih? Kenapa sih? Nah, hal-hal seperti itu kita akan kupas di sini di pertemuan pertama kita. Jadi banyak pendapat-pendapat atau pertanyaan-pertanyaan itu yang mengungkapkan manajemen persekolahan itu apa? Manajemen sekolah itu apa? Kenapa berbeda namanya? Apa sama, apa beda, dan lain-lain. Nah, kita akan kupas dulu sebelum kita memasuki apa itu manajemen persekolahan, apa itu manajemen sekolah ya. Jadi kita cari dulu kesamaan persepsinya. Ya, teman-teman, pada perkembangan teori ya untuk manajemen itu erat kaitannya dengan perkembangan administrasi. Ya, jadi dalam perkembangan istilah manajemen itu disamakan dengan istilah administrasi. Ya, perbedaan keduanya itu pada ruang lingkupnya aja. Kalau administrasi itu ruang lingkupnya lebih luas dibanding dengan ruang lingkup manajemen. Tapi keduanya menekankan pada tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja untuk keuntungan yang lebih besar, yang lebih baik. Ya, jadi pengertian manajemen sekolah itu merupakan aplikasi ilmu dari manajemen di bidang persekolahan. Nah, jadi misalnya di bidang pemerintahan itu akan menjadi manajemen pemerintahan. Kemudian kalau di bidang perhotelan akan menjadi manajemen perhotelan. Demikian juga misalnya di bidang bisnis akan menjadi manajemen bisnis. Nah, sekarang ini kita berbicara tentang di bidang pendidikan, di bidang sekolah. Jadi tentu saja akan menjadi manajemen sekolah atau administrasi sekolah. Jadi manajemen persekolahan dan manajemen sekolah itu istilah anak zaman sekarang 11-12. Jadi ya sama. Cuman keduanya di ruang lingkupnya. Jadi kalau persekolahan itu namanya manajemen sekolah. Nah, seperti itu. Jadi jangan membuat membuat bingung. Apa sih itu? Apa sih bedanya apa? Persamaannya apa? Jadi itu terdapat di ruang lingkupnya saja. Nah, maju lagi nih tentang manajemen sebagai suatu ilmu. Nah, manajemen sebagai suatu ilmu ini disebut sebagai baik administrasi maupun manajemen keduanya punya objek yang sama untuk dipelajari, yaitu kerjasama sekelompok orang. Ini maksudnya apa gitu ya. Jadi ini maksudnya seperti ini. Manajemen itu bisa sebagai suatu ilmu karena alasannya itu karena manajemen dan ilmu itu bisa dipelajari untuk orang banyak. Dan kemudian keduanya memiliki metode yang sama dalam mempelajarinya. Kemudian keduanya memiliki sistematika yang baik di dalam mempelajarinya maupun di dalam aplikasinya. Jadi manajemen sebagai suatu ilmu yang
ilmu yang mempelajari tentang manajemen itu atau ilmu sebagai manajemen sebagai ilmu itu keduanya memiliki ciri yang sama untuk dipelajari tentang metodenya, sistematika, kemudian administrasinya itu bisa dipelajari oleh banyak orang. Kemudian bisa juga manajemen sebagai suatu seni. Lebih ditekankan bagaimana seorang pemimpin itu seni pemimpinnya. Bagaimana seorang pemimpin itu cara memimpin di dalam suatu organisasi. Itu pemimpin harus punya ciri khas sendiri atau seni. Ya. Lebih ditekankan bagaimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi dan mengajak banyak orang untuk bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi pemimpin harus pinter-pinternya pemimpin mengajak semua orang, mengajak orang-orang yang ada di bawahnya itu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kalau pemimpin yang kooperatif, pemimpin yang orang bilang pemimpin yang apian, yang baik hati. Nah, itu dia akan lebih mudah mengajak semua orang untuk bisa bekerja sama menyelesaikan pekerjaan. Nah, seorang pengelola sekolah dapat memerankan perannya sebagai pemimpin yang mampu mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk bekerja sama. Nah, jadi seorang misalnya kepala sekolah atau kepala yayasan. Seorang kepala sekolah atau kepala yayasan, pemimpin itu harus mampu mempengaruhi dan mengajak orang lain yang di bawahnya. Misalnya siapa? Guru, siswa, pegawai administrasi, pegawai kebersihan, pegawai apapun di sekolah itu, orang-orang yang ada di bawahnya pemimpin harus mampu memberikan pengaruh yang luar biasa sehingga pekerjaan-pekerjaan dapat terselesaikan dengan adanya bentuk kepemimpinan pemimpin itu sendiri. Kita lanjutkan. Nah, ini manajemen sebagai suatu proses kegiatan. Nah, jadi manajemen sebagai suatu proses kegiatan itu di dalamnya itu ada kegiatan yang bersifat manajerial dan operatif. Apa ya itu manajerial? Apa ya itu operatif? Nah, mari kita bahas bersama. Kegiatan yang bersifat manajerial adalah kegiatan yang seyogyanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status dan kewenangan sebagai pemimpin. Nah, ini haknya pemimpin, tugas dan wewenangnya pemimpin, bagaimana dia mengelola suatu kegiatan. Nah, bagaimana dia memerintahkan, bagaimana dia mempunyai wewenang sebagai pemimpin dalam suatu kegiatan. Nah, dia harus punya cara-cara tersendiri, trik-trik tersendiri, bagaimana powernya dia sebagai seorang pemimpin. Kemudian, kegiatan operatif adalah pekerjaan yang seharusnya diselesaikan oleh para pelaksana lapangan. Nah, pelaksana lapangan ini siapa? Pelaksana lapangan adalah orang-orang di bawahnya pemimpin. Jadi, pelaksana lapangan itu bisa bawahannya pemimpin. Setiap orang yang terlibat dalam proses kegiatan sekolah harus mampu bekerja sama dan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan perannya. Jadi kalau seorang pemimpin, dia harus melaksanakan fungsi dan perannya sebagai seorang pemimpin. Apa itu pemimpin, tugasnya apa? Pemimpin dia harus memimpin. Dia harus mempunyai power tersendiri untuk memimpin orang-orang yang ada di bawahnya. Pekerja lapangan itu siapa? Pekerja lapangan, misalnya orang-orang yang di bawahnya itu tadi guru,
kemudian ada siswa, ada petugas-petugas. Nah, harus memerankan fungsi dan perannya. Nah, kalau guru tugasnya apa? Guru ya harus mengajar dengan baik. Siswa tugasnya apa? Siswa ya belajar. Nah, kalau ini kepala sekolah tugasnya apa? Jadi pemimpin yang bijak dan seterusnya. Jadi orang-orang yang ada di sekolah itu harus mampu memerankan tugas dan perannya. Jadi tidak boleh ini jadi satu tugasnya pemimpin jadi guru. Nah, bisa pemimpin itu jadi guru, tapi dia tetap punya wewenang tersendiri. Kemudian manajemen sekolah. Nah, ini kita masuk pada pendapat para pakar. Jadi, teman-teman nanti bisa mempelajari di berbagai banyak sumber, bisa dari jurnal, bisa dari buku, bisa dari via googling ya, Google. Panjenengan semua bisa mempelajari, mendapatkan banyak pendapat tentang apa itu manajemen sekolah. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya tampilkan di sini. Itu ada pendapatnya Govar, itu 1986. Itu manajemen pendidikan adalah suatu proses kerjasama yang sistemik, komprehensif. Nah, dalam mewujudkan tujuan. Nah, intinya itu sebenarnya sama. Semua pendapat tentang apa itu manajemen sekolah intinya sama, tapi ini ada pendapat-pendapat tersendiri. Tapi pada intinya nanti itu pendapatnya hampir sama. Kemudian ada Van Vliet. Manajemen adalah seperangkat kegiatan yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya yang efektif, efisien. Nah, untuk mencapai satu tujuan. Kemudian ada lagi dari Kretner, itu manajemen adalah suatu proses pemecahan masalah untuk tujuan organisasi. Kemudian dari Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi. Nah, masih banyak lagi pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ahli. Teman-teman nanti bisa mempelajarinya pada slide yang sudah saya tampilkan, atau teman-teman mempelajari dari sumber-sumber lain. Saya harapkan teman-teman mempunyai referensi tersendiri tentang pendapat-pendapat yang lebih banyak dari para ahli tentang manajemen sekolah ini. Nah, ini ada juga pendapat nih dari Hadawi Nawawi, ya, administrasi pendidikan sebagai rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses. Nah, intinya juga untuk mencapai tujuan yang sama dalam sebuah lembaga sekolah atau lembaga pendidikan. Oke, kita lanjutkan. Tentang manajemen sekolah secara umum. Ya. Manajemen sekolah itu secara langsung akan mempengaruhi dan menentukan efektif tidaknya kurikulum. Ya. Jadi berjalannya proses belajar mengajar itu tergantung dari kurikulumnya, efektif tidak untuk diterapkan di lembaga tersebut. Jadi kurikulum itu memegang peranan penting dalam manajemen sekolah. Kurikulumnya itu untuk siapa, ditujukan untuk siapa, tujuannya apa, manfaatnya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, itu semua ada di kurikulum sekolah. Jadi kurikulum ini menentukan bagaimana proses belajar mengajar itu dapat berjalan dengan baik. Dan kurikulum harus tepat sasaran. Kemudian peralatan belajar. Peralatan belajar ini juga harus
menjadi suatu hal yang penting dalam sekolah. Kalau sekolah nggak punya apa-apa, gimana kita mau belajar? Ya, jadi peralatan belajar harus disediakan tepat sasaran, tepat penggunaannya. Jadi untuk keberlangsungan sistem belajar mengajar. Nah, kemudian waktu mengajar, proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini juga harus memiliki suatu step by step yang tepat. Demikian dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dengan pembenahan manajemen sekolah. Di samping itu, kualitas guru dan pengembangan sumber belajar. Kualitas guru, ya. Kualitas guru harus apa? Guru harus mempunyai pengetahuan yang lebih banyak, harus mempunyai wawasan yang luas. Guru harus mau belajar untuk selalu maju dan berkembang untuk meningkatkan kualitas pengetahuan guru. Ya, bisa belajar dari manapun. Bahkan kita bisa belajar dari seorang murid. Ya, jadi jangan malu untuk belajar. Guru itu harus mempunyai kualitas yang bagus, yang tinggi untuk meningkatkan sistem belajar di dalam lembaga tersebut. Nah, teman-teman, untuk manajemen sekolah ini, ya, jadi untuk manajemen sekolah ini, teman-teman harus mempelajari dulu dari definisi-definisi. Kita belajar dulu dari definisi-definisi pendapat para ahli. Setelah itu nanti kita bisa memahami apa itu manajemen sekolah. Nah, jadi untuk manajemen ini, bentar. Untuk manajemen sekolah ini, ya, pengelolaannya maupun merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan, ya, seperti tadi ya, komponen-komponen dari manajemen sekolah itu tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Karena tanpa adanya manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal. Ya, jadi pendapat-pendapat para ahli itu pun sama. Jadi tujuannya pendapat para ahli itu untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, jadi seperti tadi peran pemimpin atau manajer itu memberikan kewenangan yang penuh kepada guru, kemudian mengatur pendidikan, merencanakan, mengorganisasi, itu kewenangan. Jadi memang harus sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Nah, teman-teman, kemudian kita bahas satu-satu dulu tentang tadi kalau manajemen, definisi manajemen kita belajar ya dari pakar-pakar. Kemudian manajemen untuk sekolah ini. Ya, jadi manajemen sekolah ini bertumpu kepada seorang manajer atau seorang pemimpin. Bagaimana pemimpin itu dapat menjadikan suatu lembaga yang dipimpinnya atau organisasi yang dipimpinnya itu berjalan dengan baik. Jadi harus mempunyai tugas dan fungsi dari masing-masing orang di dalamnya untuk melaksanakan pekerjaannya demi tujuan yang sama. Oke, kita kembali ke peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan ini harus ditunjang dengan
misalnya dengan pendidikan guru. Untuk saat ini pendidikan guru harus dituntut untuk berpendidikan. Karena apa? Guru yang berpendidikan akan mempengaruhi sekolah tersebut. Sekolah tersebut akan dipandang banyak orang karena mempunyai kualitas guru yang bagus. Jadi memang harus kualitas pendidikan dari seorang guru itu menjadi tuntutan untuk mengembangkan suatu sekolah dan pengembangan sumber belajar ini. Oke, teman-teman, itu sekilas dari saya tentang manajemen sekolah. Nah, tugas teman-teman adalah mencari referensi yang lebih banyak tentang definisi dari manajemen sekolah. Jadi nanti panjenengan jabarkan bagaimana pendapat Anda mengenai definisi manajemen sekolah. Itu tugas panjenengan semua untuk memberikan pendapat apa itu tentang manajemen sekolah. Oke, terima kasih. Pada pertemuan pertama ini kita ulas tentang pembahasan di awal tentang manajemen persekolahan dan manajemen sekolah. Itu tadi perkenalan tentang manajemen persekolahan ya teman-teman. Oke, terima kasih. Di pertemuan pertama ini saya akhiri. Terima kasih kerjasamanya, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.